Kota Medan. Nah, kalau kita bicara idealis hari ini ya mahasiswa lah, ya. Tapi itu pun sudah mulai ada yang kotor-kotor juga, ada yang menunggangi dan lain sebagainya. Tapi intinya masih gampang digerakkan. Tapi kalau dia sudah selesai kuliah, sudah jadi eksekutif, legislatif dan lain sebagainya, itu udah bicara duit. Nah, ini persoalannya sebenarnya. Jadi kalau kita bicara idealis, ini ya udah susah. Kita sangat mengerti ya. Hari itu ada buku kau ya tentang apa korupsi aku. Ya, anekdot anti korupsi. Anekdot anti korupsi ya. Jadi gini Bang, aku itu dulu awalnya itu sangat bersemangat untuk memberantas korupsi di Republik ini. Aku ikuti. Aku itu perjalanan, aku pelajari, aku ikutlah betul nyemplung. Belakangan aku tengok, cuma cakap-cakap aja semua itu. Cakap-cakap aja. Jadi sama dengan orang lingkungan, kerja di lingkungan, dia bukan orang lingkungan, cuma cari makan di lingkungan. Ini bukan dia anti korupsi, tapi cari makan, ada kesempatan cari makan di lembaga anti korupsi. Cek itu jujur-jujuran lah, siapa yang dibilang anti korupsi di Indonesia ini. Kalau dia tidak korupsi, membantu orang korupsi. Sama aja sebetulnya. Atau meloloskan atau membela orang korupsi. Sama aja. Jadi itu aku umumkan itu. Aku sangat kecewa dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, maka aku berhenti ikut aktif apapun dalam kegiatan korupsi. Bukan apa-apa. Kita ini ada istilah kawan itu dulu. Ini bukan masalah kepala di angin, tapi bukan masalah angin di kepala. Ini masalah kepala di angin. Itu beda kan? Kalau angin di kepalanya ngena kota. Tapi kalau udah kepala di angin, di muat keliling itu, udah angin, ya udahlah baca kalau gitu. Kan cuma itu masalahnya. Di mana nih Madi? Aku tadi mau masuk plan potong-potong terus ya udahlah. Daripada berantem minimal bawa sama orang. Kan ini kan disiarkan orang, disiarkan ke publik. Kalau nggak dipotong kue nggak bisa dimakan di. Bukan dipotong-potong, disambar terus, terus, terus nyambar terus, Pak Allah nyambar terus. Kalau Ahmadi ku tengok, sebab itu lebih mantap ya udah. Kalau kan Ahmadi ku tengok naluri dia sebagai pemret itu sudah berapa puluh tahun, itu dia pahami dulu keadaannya. Baru satu kali dia ngomong, itu bisa jadi keputusan langsung, tidak perlu pertimbangan lagi. Kita suruh dia masuk sekarang, masuk lah Madi. Oke, gini. Kalau kan suruh aku masuk, aku bilang bahwa korupsi itu sekarang sudah budaya. Nah, jadi ini yang perlu, budaya korupsi udah menjadi budaya, bukan sekedar terpengaruh atau apa, tidak, udah menjadi budaya. Ada seorang mantan Kejatisu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara itu menyebut kepada saya, begitu seseorang diangkat jadi lurah atau jadi kepala desa, itu langsung keluarganya bilang, kau masih pakai sepeda kau, bodoh kali kau, tolol kali kau, percuma aja untuk keluarga kau bagus jadi apa kepala desa itu, buat apa? Banyak yang bisa kau ambil di situ. Kau bodoh kali kau, tolol kau, jadi gitu-gitu kan. Nah itu baru tingkat kepala desa, sampai di tingkat kepling, kepala lingkungan pun begitu. Bapak pun tuh kepala lingkungan kau, bayar uang sekolah kau pun tidak bisa. Apa kerja dia? Banyak orang bisa ditanduk itu. Kenapa nggak tanduk? Nah itu apa? Budaya. Nah, artinya apa? Bekas atau mantan Kejatisu itu akhirnya terlibat korupsi. Sekarang dia di Jakarta. Cuma tidak sampai masuk penjara. Dia satu paket dengan Si Novanto. Ngomong dia seperti itu. Nah jadi yang seperti itu, bahwa bagaimana kita memperbaiki budaya ini, itu penting. Dari anak kita sendiri, dari paling bawah dan paling kecil. Itu yang penting. Kalau seperti yang kita bicarakan ini, kalau macam Medan atau Sumatera Utara korupsi itu udah lama, udah tahun 2019 itu disebut kita nomor 3 dari kasusnya si DPRD. Kalau mau sekarang itu di Medan itu mau mati pun orang dikorup, mati mau dikuburkan pun dikorup itu di Medan. Luar biasa budayanya itu. Artinya apa? Pengurus kuburan itu juga udah korup. Itu ada, udah kami beritakan itu. Pemko Medan perkuburannya itu menetapkan biaya 200.000 untuk penguburan. Kecuali kalau dia mau penggalinya orang penjaga makam dan apa kasihlah sap-sap dia, apakah 50.000 atau 100. Oke. Tetapi itu bagi orang yang apa? Anggota DPRD Medan itu kena harus bayar keluarganya 3 juta. Dari 200.000 menjadi 3 juta. Itu apa?
Maksud kau siapa? Anggota DPR-nya yang meminta 3 juta atau dia yang diminta? Keluarga dia mengantarkan keluarga, anggota DPR mengantarkan keluarganya dimakamkan. Di situ diminta 3 juta. Jadi dia nggak bisa bilang apa-apa, dia udah bayar aja lah katanya. Ya, itu hukum karma namanya itu. Ya. Hukum karma itu namanya. Bang, terserah dia hukum karma atau apa, Bang. Yang paling penting di sini budaya itu, Bang. Betul. Jadi aku lihat budaya itu yang penting, Bang. Nah, itu dia. Betul, Di. Jadi penggali kubur pun bisa dipalanya anggota DPR. Hebat juga deh. Tahu korupsi besar gila aku sikit. Jadi ya tuh dulu. Tuh ini yang kita beritakan atau yang diceritakan anggota DPR. Tapi orang lain masyarakat kena. Itu udah banyak yang melapor ke Pemko tapi tidak digubris. Mahal kali itu. Bukan hanya anggota DPR, kerja anggota DPRD, jadi muncul permukaan, tapi masyarakat udah kena tuh, ada yang kena. Jadi coba kita lihat dari sisi yang lain ya. Aku pernah juga bicara lah sama temanku yang posisi yang lagi sekarang kita bicarakan. Jadi dia nggak tahu lah ya berkilah atau alasannya cukup reasonable. Jadi dia dianggap sekarang dengan posisi yang didudukin dia banyak duit. Dan dia orang tahu sumber uangnya banyak. Kau nggak usah bicara gaji lah. Kan gitu yang ada di atau persepsi orang. Sehingga dia selalu jadi bandar. Kalau apa-apa dia bayar ini, bayar itu, bayar orang datang sumbangan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pengeluaran dia juga begitu dia ada di posisi tertentu melebihi daripada kalau cuma terima gaji. Jadi ini yang juga mendorong ya, mendorong dia untuk melakukan korupsi itu. Ya, coba sekarang kalau misalnya jadi wali kota lah. Wah itu kata Blece banyak minta proyek ini, minta itu, sumbangan dan lain sebagainya. Kayak tadi misalnya, itu nembak anggota DPR. Ya dia anggap anggota DPR banyak duit. Jadi harus sekian juta. Nah, gitu. Jadi dia itu mengeluarkan uang itu. Jadi itu mungkin. Jadi joknya mungkin bagus juga dia. Dia merampok dari perampok. supaya perampok lebih aktif lagi merampok gitu kan putar itu. Ya. Itu menjadi budaya jadinya. Aku bukan menganggap korupsi budaya, aku menganggap korupsi sudah jadi agama. Aku buat tulisan itu. Iya. Kenapa agama? Kenapa agama? Pertama Tuhan mereka itu satu, korup. Mereka punya kitab. Mereka punya nabi-nabi. Semua kepala-kepala itu jadi nabi korupsi. Mereka punya ajaran korupsi itu ajaran bersama. Dan mereka itu punya komunitas, punya sesama pengikut. Jadi pada saat mereka korupsi itu saling berjamaah, itu mereka akan tahu saling membela, lebih kuat pembelaan sesama koruptor daripada kepada kita. Dan ke mereka ibadahnya bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja ibadahnya, ya. Ya, mumpung aku ingat, aku potong dulu ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini gini ya, aku bisa terima nih yang dibilang Jaya ini, walaupun itu sangat mengerikan. Tapi bisa aku terima sampai budaya. Artinya apa? Ini gini contohnya. Itu udah jelas tuh ya. Musuh negara itu ada 3. Ya kan? 1, koruptor. Itu nomor 1. Kedua, pengusaha hitam. Apa itu? Ya kan? Pengusaha hitam. Oke. Pengusaha hitam. Ya, oke. Yang ketiga, politikus busuk. Nah, 3 kan? Nah, tapi ketika anggota DPRD Sumut itu, aku masih teringat tahun 2019 yang ribut itu, begitu aku beritakan dan kumuat gambarnya, apa kata orang? Kejam kali kau di. Kau muat itu kan kawan kita mau segala macam. Jadi aku bilang sama dia, musuh negara itu sama dengan musuh pers. Musuh pers itu juga 3 sama, koruptor, pengusaha hitam dan politikus busuk. Nah ini koruptor nih, kenapa nggak dimuat muka fotonya, muat aja, cuman diles aja mukanya. Nah, jadi artinya apa ya? Seperti tadi ya ada pembelaan gitu ya. Ya. Ibadah mereka ada pembelaan, jangan dimuat lah gitu. Ini pun berita ini kemarin banyak yang nggak muat, yang nggak orang itu apa? Yang nggak orang itu biasa yang dari tahun 2019 sudah muncul itu. Untung Bang Cali masukkan kemari. Nah ini MPC betul beritakan ini. Karena sudah sampai ke tingkat budaya dan kata Jaya ke tingkat agama. Luar biasa MPC. Lanjut ya. Ya. Yuk. Aku tertarik dengan yang kau bilang tadi itu. Betul, kata Syed Nadi. Keras. Itu yang kau bilang bahwa korupsi itu sudah jadi agama baru. Itu keras. Tetapi memang ada kebenarannya.
Kalau kita Memang lihat, ya. Kalau agama, ritualnya kan tertentu. Kalau korupsi, ritualnya dimanapun ada. Ritualnya dari mulai kantor lurah, sampai di masjid pun ada korupsi. Mengatur korupsi. Tempat ibadah pun mengatur korupsi. Jadi ritualnya di mana-mana, kitabnya jelas, persatuannya jelas, pemimpinnya jelas. Jadi wajar korupsi itu, dan umatnya itu bukan tanggung-tanggung. Umatnya lintas agama korupsi ini. Kalau korupsi cuma satu agama, tapi yang budaya agama korupsi ini dia lintas agama. Itu yang membuat, aku pernah tulis ini di Akademia Edu, muncul itu korupsi agama baru di Indonesia. Itu sangat luar biasa, dan itu rata-rata mereka bersahabat baik dengan malaikat menurut mereka, karena mereka nggak pernah takut apa yang mereka lakukan. Itu aja. Ya malaikat maut kali. Tapi betul tuh, jadi kita jangan lihat Indonesia aja, seluruh dunia juga begitu. Jadi ya, seperti satu agama baru yang menuhankan uang. Jadi ini aku melihat begini, mungkin kita berkece-kece ini, orang bilang alah kayak yang paling bersih aja yang berlima tuh, ya karena begini, paling tidak tadi kita pernah bicara bahwa kalau orang korupsi karena ada peluang. Kalau tidak ada peluang, dia tidak korupsi. Tetapi ada juga orang yang punya peluang, tapi imannya itu cukup bagus. Bahwa uang itu kan tidak bisa memuaskan kita juga seluruhnya. Apakah kita yang punya banyak uang misalnya, terus hati kita bisa damai? Belum tentu. Bertambah banyak uang kita, bertambah tidak damai hati kita. Ya. Itu harus kita pahami. Ya. Tapi orang tidak sampai ke sana. Kalau koruptor itu, kalau koruptor itu, dia bukan beriman, dia paiman. Kayak orang awak adalah paiman. Paiman. Paiman itu apa? Adalah paiman. Pai pergi imannya lah. Atau pai ko iman itu. Oh, imannya pergi kemana-mana. Paiman dia, pai. Iman itu pai. Ya, udah bicara korupsi, tadi si Jaya bilang korupsi itu menjadi agama, berarti duit lah ya. Nah, kalau sudah menuhankan uang, ya itu kan sudah musyrik juga sebenarnya di agama itu kan. Ya, betul. Apapun ditinggalkan demi uang. Jadi sebenarnya itu balik yang tadi, bagaimana kita menilai harta itu. Karena ada orang merasa bahwa dengan ada harta banyak orang yang berkerumun di sampingnya dia senang. Tapi untuk menguji orang-orang yang setia yang ada di sekitar kita justru bukan waktu saat kita punya uang. Gitu loh. Bahkan begitu ada uang pun, aku ada lihat beberapa contoh ya. Itu banyak dibenci orang juga, terutama keluarganya. Karena merasa dia kan kaya, tapi nggak pernah dia ada perhatian sama aku karena begini kan gitu. Nah ini case ini secara tidak sadar, tidak sengaja, itu kena ke aku. Pada saat aku, kan hidup ini kan ada di atas di bawah, pada saat aku pernah jatuh terkapar lah ya di Jakarta. Saudaraku banyak yang datang, banyak yang simpati, banyak yang memberi bantuan dan ada keperluan apa datang. Nikmat juga aku rasa. Tapi dulu mereka musuh sama aku, merasa aku punya duit tapi aku nggak peduli sama mereka. Sebenarnya bukan, karena ekspektasi mereka terlalu besar. Sedangkan kita melayani banyak orang yang juga mengharapkan bantuan dari kita, sehingga ini kan berputar sebenarnya. Tapi memang orang nyaman betul dipuji-puji, dipuja segala macam. Oh di sekitar dia banyak uang, itulah yang mendorong orang korupsi itu. Bisa jadi barangkali kan kalau korupsi ini kan apa sebab, kita ambil contoh di Indonesia lah ya. Kenapa orang melakukan korupsi? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Hari tadi, karena peluang dan kesempatan itu ada kan gitu. Tapi yang membuat orang tidak jera karena hukumannya atau sanksi yang diberikan kepada koruptor ini relatif tidak terlalu besar kan begitu. Tapi kalau mau bicara yang begitu, Cina misalnya memberikan sanksi hukum yang berat, tapi tetap juga ada korupsi. Apakah ini disebut habit, culture atau apapun namanya kan? Kita jadi agak susah mengapakannya. Tapi saya setuju dengan kata Jaya tadi, udah menjadi agama. Jadi tidak lagi bicara soal hukum, bicara soal apa kan begitu. Karena ada kalau sudah jadi agama itu kan sudah jadi kekuatannya kan begitu ya. Ya, ada kitabnya, ada aturannya lah. Ada aturannya kan begitu. Ya. Ada hadis-hadis sahihnya ya kan gitu. Wow, hadis sahihnya enggak sahih pun banyak banget. Ya. Padahal korupsi boleh asal dibagi, itu kan hadis juga tuh. Fatwanya korupsi boleh aman asal dibagi. Kalau Bang Halis bilang tadi hukumannya kurang. Jadi gini Bang,
ada orang itu kan kadang-kadang masuk penjara itu kan juga ada masalah untuk jera, ya, malu. Aku lihat itu sudah nggak efektif. Ya, Kenapa? betul. Karena yang korupsi itu orang-orang yang nggak kita pernah duga kadang-kadang. Orang yang ada pernah kejadian dia Departemen Agama aja korupsi bisa. Jadi itu sesuatu yang wajar. Jadi kalau seandainya hari ini Bapak keluarganya misalnya melihat ada salah satu anggota keluarga jadi koruptor, dihukum biasa aja. Ya aku nggak perlu bilang, aku pernah terkejut juga lah. Ada orang saking kepengen tanya di mana dia, siapa, segala macam, sekarang susah dia mengungkapkan, dikasih tahu itu loh, Om, yang dulu ada kasus korupsi. Jadi sampai berani mengungkapkan itu, sampai biar kita kenal orangnya ini. Jadi kan sudah terbalik-balik dunia ini. Artinya udah unsur kejerai itu sudah enggak. Karena banyak yang di atasnya juga korup kok. Coba kau lihat satu teman-teman yang pakai baju oranye masih bisa berdada-dada kok senyum-senyum. Ya. Ini aneh, sorry ya, ada bilang di keluarga aku, keluarga istri aku, satu-satunya yang doktoral cuma aku. Dan di keluarga istri aku, satu-satunya yang koruptor yang pernah dipenjara juga aku, katanya. Aku nggak tahu kemana kalian terjemah kali itu. Itu betul-betul itu. Itu betul-betul. Aku mau bilang gini, itu sekarang kan bisa kalian lihat tuh. Bisa kita lihat sama-sama tuh. Siapa yang koruptor sekarang lagi ngomong teriak-teriak tuh. Baru pernah penjara. Apalagi soal Demokrat ini, keluaran orang itu semua ngomong. Macam tak tahu aja rakyat siapa dia, ya kan? Nah itu dia. Di Medan juga begitu. Di Medan juga begitu. Udah pernah ditangkap, udah pernah dipenjara, semua segala macam. Itu rasa nggak bersalah. Banyak cerita. Banyak kadang-kadang bilang, jangan yang cakap kau koruptor kau. Dan ketika dia bikin acara, aku tak mau beritakannya. Orang lain beritakannya tuh. Bahkan dia ajak lagi. Jadi artinya ada masyarakat Indonesia ini les, kalau cakap Bataknya les, cakap Medannya, excuse society les. Gampang maafkan. Gampang maafkan. Dia udah tahu tuh musuh besar kita masih di korupsi itu. Aduh, nggak diterima orang, hartanya nggak ada, habis semua dimiskinkan, semua segala macam. Sedih ya nengoknya. Yang dulunya begitu, dulunya pejabat. Tetapi tetap aja orang korupsi kan.